sih ternyata ada ya peran nuklir dalam diagnosa penyakit. Nah dokter, langsung saja saya bertanya ya dokter. Boleh, silakan. Dokter, apa itu PET scan dan bagaimana cara kerjanya secara sederhana? Silahkan dokter Prima. Sebenarnya sebelum sampai kita ke PET scan, sebenarnya saya ingin menjelaskan perbedaan yang mendasar di kedokteran nuklir dibandingkan kedokteran yang memanfaatkan radiasi pada umumnya. Jadi di kedokteran nuklir kita termasuk cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan radiasi. Cuman radiasi yang kita gunakan di kedokteran nuklir ada radiasi sumbernya terbuka. Berbeda dari pemanfaatan kedokteran lainnya di radiologi ataupun onkologi radiasi yang masih menggunakan pemanfaatan radiasi yang tertutup. Sebagai contoh, misalnya kalau radiasi yang tertutup itu radiasi di alatnya. Sedangkan kenapa kedokteran nuklir agak istimewa atau agak khusus? Karena radiasinya kita terbuka, Mbak. Jadi radiasi itu diberikan kepada pasien, jadi akan melekat di pada pasien sesuai dengan perjalanan waktu. Jadi beberapa obat akan mempunyai waktu atau target yang berbeda. Selain itu, salah satunya yang digunakan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru adalah digunakan dalam pengaplikasian untuk membantu diagnostik menggunakan PET scan. Secara umum, PET scan ini adalah salah satu fungsi untuk mengimage atau menggambarkan fungsi metabolisme dari tubuh. Dan di sini yang digunakan adalah hybrid imaging, jadi gabungan antara kedokteran nuklir dan juga CT scan. Nah, hasil ini yang kita evaluasi metabolismenya atau fisiologi aktivitas dari tubuh, apakah terdapat perubahan atau kelainan dari aktivitas tubuh itu. Jadi secara simpelnya itu mungkin, Mbak. Walaupun ya mungkin untuk orang awam agak sulit membayangkannya ya, Mbak ya, karena kita tidak familiar dengan ilmu kedokteran nuklir. Baik dokter, jadi kalau kedokteran nuklir ini menggunakan radiasi ya dokter? Iya, betul. Cuman sumbernya terbuka. Makanya pengawasannya adalah di kedokteran nuklir agak sedikit lebih ketat. Karena selama itu disuntikan, otomatis kita harus mengedukasi pasien dan keluarganya. Karena dia akan mengikuti sampai pasien itu pulang. Cuman nanti akan kita perhitungkan kan dalam ilmu kimia ya, atau ilmu fisika ada namanya waktu paruh. Dia akan meluruh berdasarkan waktu kalau tidak dimanfaatkan atau tidak terpakai. Jadi saya rasa ini akan sangat aman selama pasien juga ataupun keluarganya mengetahui atau batasan apa yang harus dijalani selama proses pemeriksaan ataupun terapi di kedokteran nuklir. Baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.